Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan banyak sehingga kita bisa berprestasi pada malam hari ini. Dan salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama-tama terhormat Abani selaku Direktur Pesantren Berkah Ma'arif dan Fida, dan Umida selaku pengasuh Pesantren Berkah Ma'arif dan Fida, serta orang tua di rumah hanya banggakan. Oke, lanjutnya pada kali ini saya akan mempresentasikan kitab Tuhfatul Atfal bab yang kedua, yaitu tentang lam ta'rif dan lam fi'il. Yang pertama adalah lam ta'rif dan lam fi'il, yaitu adalah ketika al yang dirangkai ke dalam kalimat isim dan satu kali isim itu kecuali isim isyarah atau isim alam itu tidak termasuk lam ta'rif, dan ketika dirangkai salah satu huruf dalam 14 huruf ini adalah kha, waw, kaf, jim, ha, ghain, ba, alif, ha, mim dan mim, ya, qaf dan ain, fa. Setelah itu di salah satunya itu dibaca idhar, yaitu adalah ada al-badanu, dan yang kedua adalah dibaca idgham at-tammatu, dan yang lainnya selain dari huruf ini dibaca huruf hijaiyah, dan ketika lam ta'rif yang pertama itu dibaca idhar, yaitu adalah al-qamariyah, dan kalau lam ta'rif yang kedua itu dibaca idgham maka dinamakan astansia. Dan yang kedua adalah tentang idgham mislain, idgham mutajalisain dan mutaqaribain. Yang pertama idgham mislain, yaitu adalah ketika ada dua huruf yang sama makhrajnya atau sifatnya, adalah dalam bentuk hurufnya itu mati, dan kalau bentuk yang kedua itu hidup, maka contohnya idrib biasokal hajar. Dan yang kedua idgham mutaqaribain. Itu mutaqaribain adalah ada dua huruf yang berlainan kata dan hurufnya itu adalah yang pertama itu mati, contohnya lakot taba. Yang kedua adalah idgham mutaqaribain, itulah makhrajnya itu berdekatan atau yang sama, yaitu adalah dan huruf yang pertama itu mati, contohnya irkam ma'ana. Dan yang ketiga adalah tentang hukum-hukum pembagian mad, adalah yang pertama mad asli, yang pertama adalah pembagian mad adalah dibagi menjadi dua, adalah mad asli atau mad tabi'i dan mad fati. Adalah ketika mad tabi'i adalah alif yang sebelum harokat fathah, waw sebelum harokat dhamma, dan ya sebelum harokat kasrah, itu panjangnya satu alif atau dua harokat, contohnya maliki. Yang kedua adalah tentang mad far'i yaitu adalah yang luar biasa atau tidak asli, dan karena sebab-sebab yang dilakukan, maka itu dinamakan disebut mad asli. Yang terakhir adalah hukum-hukum mad. Hukum mad adalah yang pertama hukum mad wajib mutasil, yaitu adalah hukum atau huruf mad adalah yang berkumpul dalam hamzah yang dalam satu kalimat panjangnya dua setengah alif, contohnya yang terakhir adalah mad jaiz mufasil, adalah mad yang bertemu dengan hamzah dan tidak berkumpul dalam satu kalimat panjangnya satu alif seperti mad tabi'i, contohnya wala an'amu. Dan mungkin cukup sekian presentasi pada malam hari ini. Apabila selesai atau tidak kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.